Tes tes, apa suara saya terdengar? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ustaz Jaya Citra selaku penanggung jawab desain Canva. Langsung aja kita mulai untuk peraturan. Yang pertama di sini ada peraturan technical meeting. Yang pertama, demi ketertiban technical meeting, peserta wajib untuk mematikan mikrofon pada saat technical meeting berlangsung. Yang kedua, peserta dilarang memotong atau menyela selama panitia sedang menjelaskan. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka di akhir sesi saat panitia selesai menjelaskan. Yang keempat, peserta dapat bertanya melalui kolom komentar selama panitia menjelaskan, namun pertanyaan akan tetap dijawab di sesi tanya jawab. Silakan gunakan fitur raise hand apabila peserta ingin bertanya secara langsung. Pertanyaan yang sudah ada di slide tidak akan dijawab oleh panitia. Pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya tidak akan dijawab oleh panitia. Peserta yang mengganggu ketertiban technical meeting akan dikeluarkan dari room meeting. Baik, di sini ada timeline. Pendaftaran dibuka dari 22 Maret sampai 23 April. Pendaftaran batch 2 dibuka dari 23 April hingga 13 Mei. Technical meeting itu dari tanggal 9 Mei sampai 10 Mei. Pembukaan Lomba Fast Tekno 2026 di kampus ITB Istiqomah Bali Renon pada tanggal 21 Mei 2026. Pelaksanaan lomba yaitu SMP di sini tanggal 21 Mei dan juga tanggal 22 Mei. Nominasi peserta yang mendapatkan juara akan diumumkan pada tanggal 25 Mei pada akun Instagram Fast Tekno. Penyerahan hadiah peserta lomba akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei yang bertempatan di Gedung Dharma Alaya. Lanjut ke peraturan umum. Sini peserta adalah siswa atau siswi SMP sederajat. Lanjut, lomba bersifat offline berlokasi di kampus ITB Istiqomah Bali. Peserta merupakan individu aktif dari instansi yang sama dan dapat dibuktikan dengan kartu tanda pelajar. Peserta diwajibkan membuat desain infografis menggunakan Canva sesuai dengan tema Digital Economy and Future Generation yang kreatif, informatif, dan menarik. Setiap instansi diizinkan untuk mendaftarkan lebih dari satu perwakilan. Peserta diperbolehkan untuk mendaftar pada cabang lomba lainnya asalkan tidak berbenturan atau jadwal bisa ditanyakan ke panitia. Setiap peserta atau tim wajib mengikuti serangkaian technical meeting yang telah disusun panitia guna pembekalan peserta lomba melalui link Zoom yang akan diinformasikan panitia. Setiap peserta yang sudah terdaftar tidak dapat digantikan oleh orang lain. Peserta mengenakan seragam sekolah atau instansi pada saat lomba berlangsung. Peserta datang 30 menit sebelum lomba dimulai atau offline. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan umum lomba akan dianggap gugur. Peserta wajib mematuhi segala peraturan yang diberikan panitia. Keputusan juri dan panitia Fast Tekno 2026 tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, gelar juara yang diperoleh dapat dicabut oleh pihak panitia. Peserta akan didiskualifikasi dari kompetisi Fast Tekno 2026 apabila terbukti melakukan kecurangan atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan selama perlombaan berlangsung. Guidebook dapat berubah sewaktu-waktu. Apabila terdapat perubahan akan diumumkan melalui media sosial Fast Tekno 2026. Peserta wajib mengikuti official akun Instagram @fasttekno_ITB Istiqomah Bali. Sini ada peraturan pengerjaan desain Canva SMP. Yang pertama, peserta wajib mengikuti seluruh ketentuan umum yang telah ditetapkan oleh panitia. Peserta yang masuk 5 besar akan melakukan presentasi. Presentasi dilakukan dengan durasi minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Peserta dilarang membuka aplikasi selain Canva
dan aplikasi lain yang diizinkan oleh panitia pada saat hari pelaksanaan lomba. Peserta wajib menggunakan akun Canva pribadi atau non-premium selama perlombaan berlangsung. Apabila peserta menggunakan fitur atau akun Canva premium, maka akun tersebut akan diganti dan disesuaikan menggunakan akun Canva yang telah disediakan oleh panitia. Jika peserta mengalami gangguan operasional atau memiliki pertanyaan selama lomba berlangsung, peserta dipersilakan untuk mengangkat tangan dan memberitahu juri atau pengawas. Apabila terjadi gangguan operasional yang disebabkan oleh penyelenggara lomba, maka waktu pengerjaan akan dijeda untuk seluruh peserta. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan perangkat tambahan seperti flash disk, hard disk, eksternal maupun handphone, serta tidak diperbolehkan membawa modul ataupun buku panduan. Selanjutnya, pada lomba desain Canva, peserta ditugaskan untuk membuat desain infografis yang kreatif, komunikatif, serta mampu menyampaikan informasi secara jelas sesuai dengan tema yang diberikan. Setiap peserta wajib membuat desain yang mengacu pada tema utama lomba. Waktu pengerjaan lomba untuk tingkat SMP adalah 60 menit. Peserta diperbolehkan menyiapkan bahan sendiri dengan ketentuan sebagai berikut. Aset berupa gambar, clip art maksimal 15 buah. Ketentuan aset yang digunakan yaitu gambar yang digunakan harus memiliki kualitas yang jelas dan tidak pecah. Pengguna clip art, icon, atau ilustri disesuaikan dengan tema infografis. Hindari pengguna elemen visual yang mengandung hak cipta tanpa izin. Aset atau bahan yang digunakan harus bebas hak cipta atau memiliki lisensi bebas pakai serta tidak boleh mengandung unsur sara, konten dewasa, kekerasan, politik, propaganda, hoaks, atau simbol terlarang. Format penamaan folder aset adalah bahan, nama peserta, asal sekolah, nama lomba. Contohnya bahan _Putri Ayu _SMAN 1 desain Canva _SMP. Selanjutnya, batas akhir pengumpulan bahan adalah 18 Mei. Tahap pengumpulan aset atau bahan dapat dilihat pada poin pengumpulan aset. Peserta diperbolehkan membuat desain infografis menggunakan aset atau elemen yang ada pada Canva yang bukan premium pada saat lomba dan diperbolehkan menggunakan aset atau elemen dalam folder yang sudah dikumpulkan. Peserta dilarang membawa desain infografis yang sudah jadi, screenshot maupun sketsa desain yang telah dipersiapkan sebelumnya. Peserta disarankan melakukan penyimpanan file setiap 5-10 menit untuk menghindari kehilangan data. File hasil desain disimpan dalam format PDF dengan penamaan nomor peserta, _nama peserta, _asal sekolah. Contoh 01 Sri Dewi _SMPN 1 _wangpu.pdf. File disimpan pada lokasi _lomba Canva _hasil. Nomor peserta akan dibagikan oleh panitia pada hari pelaksanaan lomba. Peserta yang terbukti melakukan kecurangan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan panitia. Tahap pengumpulan aset desain Canva SMP. Pertama, pengumpulan aset atau bahan dilakukan melalui link Google Drive masing-masing. Peserta yang mana link tersebut dikumpulkan ke website Fasttekno 2026 dengan tahapan sebagai berikut. Masuk ke Google Drive Anda, buat folder pengumpulan karya dengan sesuai format nama, bahan _nama peserta _asal sekolah _nama lomba _tingkat lomba. Contoh bahan _Putri Ayu _SMAN 1 desain Canva _SMP. Upload file aset atau bahan sesuai ketentuan yang tertera pada poin. Ketentuan pengerjaan
Pastikan link folder aset atau bahan dapat diakses dengan mengubah kategori link menjadi pengakses lihat saja. Salin dan kumpulkan link aset atau bahan ke website Fastekno 2026 atau pada halaman dashboard peserta. Link kumpulkan pada button kumpulkan karya Fastekno itb.stiqomali.com beranda akun saya, lalu riwayat transaksi, lalu kumpulkan karya. Jika sudah aset atau bahan telah berhasil disubmit. Kriteria penilaian desain Canva SMP. Yang pertama di sini kreativitas desain itu bernilai 30% dengan menilai kreativitas peserta dalam mengelola tata letak, kombinasi warna, tipografi, ikon, dan elemen visual sehingga menghasilkan desain infografis yang menarik dan inovatif. Yang kedua, ketepatan dengan tema di sini 20%. Dengan menilai kesesuaian isi infografis dengan tema lomba, penggunaan informasi yang relevan, serta kemampuan peserta dalam menyampaikan pesan utama secara jelas. Yang ketiga di sini kejelasan informasi nilai 30%. Dengan menilai menyimpan informasi, kerapihan isi, penggunaan data atau fakta pendukung, serta kemudahan audiens dalam memahami isi infografis. Yang keempat, kualitas visual dan tata letak itu bernilai 20%. Dengan menilai komposisi desain, keseimbangan elemen visual, pemilihan warna, tipografi, dan kerapihan tata letak sehingga menghasilkan infografis yang estetis dan nyaman dilihat. Final desain Canva SMP. Pemahaman dan penjelasan infografis saat presentasi bernilai 25% dengan menilai kemampuan peserta dalam menjelaskan isi, makna desain, alasan pemilihan elemen visual, serta bagaimana infografis dapat dipahami oleh audiens. Yang kedua, kejelasan dalam menyampaikan informasi bernilai 15%. Dengan menilai struktur penyampaian presentasi, kejelasan informasi, serta kemampuan peserta dalam menyampaikan isi infografis secara singkat, padat, dan mudah dipahami. Yang ketiga, penguasaan materi saat presentasi bernilai 10%. Dengan menilai kemampuan peserta dalam memahami isi infografis yang dibuat, menjelaskan materi dengan baik, serta menjawab pertanyaan dari juri secara tepat dan percaya diri. Juara desain Canva SMP. Sistem juaranya di sini juara 1 hingga juara 3 itu mendapatkan uang tunai, piagam, dan piala. Ketentuan juara umum dan piala bergilir Fastekno 2026. Yang pertama, kategori juara umum. Juara umum ditentukan untuk 2 jenjang juara umum SMP. Penilaian juara umum diambil dari akumulasi seluruh poin yang diperoleh peserta dari masing-masing sekolah pada seluruh kategori lomba yang diikuti dalam event Fastekno. Yang kedua, sistem perolehan poin. Sistem setiap peserta yang berhasil memperoleh juara akan menyumbangkan poin untuk sekolahnya dengan ketentuan peringkat 1 dengan poin 100, juara 2 dengan 75 poin, juara ketiga dengan 50 poin. Poin dari kategori lomba akademik SMP, Word, Excel, Desain Canva, Shutmovie, dan LCC. Yang ketiga, penentuan juara umum. Yang pertama, sekolah dengan total poin tertinggi akan ditetapkan sebagai juara umum Fastekno. Yang kedua, juara umum berhak menerima piala bergilir Fastekno, piagam penghargaan, predikat juara umum Fastekno. Keempat, ketentuan piala bergilir. Sini yang pertama, piala bergilir diberikan kepada satu sekolah juara umum SMP. Piala bergilir wajib dikembalikan kepada panitia maksimal H-1 bulan pelaksanaan Fastekno berikutnya. Sekolah penerima wajib menjaga kondisi piala dengan baik. Apabila rusak atau hilang selama masa penyimpanan, maka pihak sekolah penerima pertanggungjawaban untuk memperbaiki atau mengganti sesuai ketentuan panitia.
Sekolah yang berhasil menjadi juara umum selama 3 kali berturut-turut berhak memperoleh piala tetap. 5. Ketentuan jika terjadi poin seri. Yang pertama di sini sekolah dengan jumlah juara 1 terbanyak akan menjadi pemenang. Yang kedua, jika masih sama maka dilihat dari jumlah juara 2 terbanyak. Dan jika masih sama maka dilihat dari jumlah juara 3 terbanyak. Jika seluruh jumlah peringkat masih sama, maka perhitungan akan dilanjutkan menggunakan hasil perolehan poin dari kategori lomba umum. Jika hasil masih tetap seri, maka panitia dan dewan juri akan melakukan musyawarah berdasarkan jumlah partisipasi lomba dan kedisiplinan peserta. Yang keenam, ketentuan tambahan. Keputusan panitia dan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta atau sekolah apabila terbukti melakukan kecurangan selama perlombaan berlangsung. Oke, sekian mungkin dari TM-nya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, dan untuk absensi ada di kolom chat. Mau bertanya, apakah diperbolehkan menggunakan Canva Edu yang dibagikan oleh sekolah? Jawabannya tidak boleh, karena terhitung akun premium, karena akun Canva Edu memiliki akses lebih banyak dibandingkan Canva biasa. Lalu pertanyaan kedua dengan orang yang sama, apakah tanggal penyelenggaraan itu bisa diundur? Mohon maaf sebelumnya, itu tidak bisa diundur karena timeline panitia bersifat mutlak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Untuk yang mau bertanya, saya tunggu sampai 10.40. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Ayani Dewi. Saya ingin bertanya, saya mengikuti 2 lomba dan waktunya hampir bersamaan. Apakah boleh keluar ruangan jika poster yang saya kerjakan sudah selesai untuk mengikuti lomba satunya? Jawabannya diperbolehkan jika sudah selesai mengerjakan lomba yang pertama. Selanjutnya di sini ada pertanyaan yang kedua dari Ayu Tiara. Selamat siang Kak, saya Lolita dari CPN 1 Pupuan. Izin bertanya, untuk tanggal lombanya itu pada tanggal 21 atau 22 ya Kak? Terima kasih. Jawabannya, untuk penyisian itu ada di tanggal 21, dan jika lolos ke tahap berikutnya itu bakal lanjut di tanggal 22. Apakah sudah menjawab semua pertanyaannya? Jika sudah, mungkin para peserta bisa meninggalkan Zoom-nya karena TM selanjutnya bakal mau dimulai. Terima kasih.